Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa, di sini mari kita bahas episode terbaru anime Sasaki Topi-chan, yaitu episode 8-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi setelah Nona Elsa menyelinap masuk ke kotak dan akhirnya ngikut sampai ke bumi, saat itu di Isekai Muller dan yang lainnya tentu sedang panik mencari keberadaannya. Karena kan ada distorsi waktu antara bumi dengan Isekai. Jadi walaupun hanya beberapa jam di bumi, namun waktu di Isekai bisa berjalan sampai berhari-hari. Sedangkan di bumi saat itu Sasaki lagi berpikir keras gimana caranya untuk menangani situasi yang cukup rumit itu. Apalagi juga terus memberikan pertanyaan yang cukup menyulitkan dan juga sengaja menggoda Nona Elsa. Nah, kalau di LA-nya Sasaki langsung menjelaskan kalau gadis ini merupakan anak dari temanku di dunia peri, supaya Shizuka nggak bertanya lebih jauh. Cuma gara-gara pernyataan itu juga, Shizuka semakin yakin kalau Elsa itu merupakan sosok yang cukup penting bagi Sasaki. Makanya dia sampai punya tujuan untuk menyerang dan menahannya atau menjadikannya sebagai sandera. Setelah itu di sini setelah ngobrol berdua dengan Elsa, mereka pun saling menjelaskan situasi dan alasan mereka satu sama lain. Ya intinya alasan Elsa menyelinap masuk dan sengaja membunuti mereka itu karena mencurigai Sasaki sebagai dalang dibalik tertangkapnya Marksan. Atau ya intinya dari sudut pandang Elsa, Sasaki sengaja menjual Marksan untuk mendapatkan emas batangan sebanyak itu. Namun setelah Sasaki menjelaskannya dengan baik, Elsa pun akhirnya percaya pada mereka dan bahkan dia langsung merasa bersalah. Karena Sasaki juga sengaja mengatakannya dengan tegas kalau tindakan Elsa itu malah bisa merusak transaksi itu. Padahal Sasaki melakukan semua itu juga demi bisa menyelamatkan Marksan. Nah di sini sebelum mereka membicarakan semua itu, kan Sasaki sempat khawatir kalau Shizuka bakal mengetahuinya semakin jauh. Cuma Pichan langsung menjelaskan kalau bahasa Elsa nggak akan mungkin bisa dipahami oleh Shizuka ataupun semua orang yang asli dari bumi. Namun kata-kata Sasaki bisa dipahami oleh mereka berdua. Ya hal itu karena pengaruh dari kekuatan Pichan. Nah cuma kalau di LA-nya Pichan menjelaskan semua itu saat mereka akan mulai berkeliling kota. Karena kan mereka sempat kembali ke hotel untuk meninggalkan Pichan di sana dan juga sekalian mengganti pakaian Elsa. Jadi pada saat Sasaki masih ngobrolin semua itu dengan Elsa, sebenarnya dia itu masih sangat khawatir dan juga sangat hati-hati. Bahkan dia sempat berpikir untuk memindahkan Shizuka ke Isekai dan meninggalkannya di sana untuk sekalian memberikan ancaman padanya. Karena yang menjadi masalah utamanya kan jika Shizuka sampai melaporkan semua itu pada Pak Ketua dan menjadikan semua itu untuk semakin mengancam Sasaki. Makanya untuk mencegah hal itu, Sasaki berniat memindahkan Shizuka ke Isekai dan meninggalkannya di sana. Supaya nggak ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan Pak Ketua. Ya sebenarnya ini merupakan kebiasaan Sasaki, yaitu selalu berpikir jauh dan sangat cepat untuk mengambil keputusan. Jadi walaupun kelihatannya lembut, namun dalam beberapa situasi dia bisa menjadi sangat tegas dan juga cukup kejam. Lalu lanjut ke scene berikutnya, di mana saat itu Shizuka berniat menyerang Elsa dengan sangat cepat. Cuma Pichan langsung menghempaskannya dan bahkan setelah itu memberikan kutukan yang cukup mengerikan. Walaupun kalau di LA-nya tubuh Shizuka sampai menerima luka sayatan yang cukup parah dan bahkan darahnya sampai mengenai tubuh Elsa. Karena kan Sasaki sudah menjelaskan kalau tubuh Shizuka mampu beregenerasi dengan sangat cepat. Makanya Pichan gak ragu untuk memberikan luka separah itu. Jadi setelah menerima kutukan itu, Shizuka gak akan lagi bisa mengancam ataupun mencelakai mereka. Bahkan jika dia sampai berbohong aja, tanda kutukan itu bakal semakin menyebar. Sedangkan jika tanda kutukan itu sampai memenuhi tubuhnya, maka bisa dipastikan kalau dia bakalan mati dengan cukup mengerikan. Jadi kalau di LA-nya, Shizuka sempat ditanya beberapa kali apa tujuannya menyerang Elsa. Ya hal itu untuk menunjukkan kalau di saat dia berbohong aja, tanda kutukan itu bakal semakin menyebar. Ya intinya tujuan Shizuka berniat menjadikan Elsa di bawah kendalinya untuk mengancam Sasaki dan supaya mereka tunduk padanya. Ya sebenarnya dari dulu dia memang selalu mengamati dan mencari kelemahan Sasaki. Cuma kan baru kali ini dia menemukan orang yang cukup penting bagi Sasaki, yang mana hal itu juga merupakan kelemahan baginya. Nah di sini karena Elsa belum mau pulang dan pengen tahu lebih jauh mengenai Sasaki dan juga dunia itu, akhirnya mereka pun mengajaknya berkeliling kota untuk sekalian menunjukkan dunia itu padanya. Dari mulai melihat pemandangan kota dari kapal feri yang Shizuka sewakan, lalu melihat kesibukan orang-orang di Jepang, berdoa di kuil dan mencoba makanan yang bagi Elsa sangat enak dan sebagainya. Cuma saat mereka sampai di taman, Elsa malah menggunakan kekuatannya dan hampir aja mengacaukan semuanya. Untungnya Sasaki dan Shizuka dengan cepat langsung bertindak dan menangani semua itu. Nah dari sini sebenarnya kita bisa tahu kalau Sasaki memang sangat cepat dalam mengambil keputusan yang tepat. Akhirnya mereka pun memanfaatkan kekuasaan Biro untuk membereskan sisanya. Karena SOP-nya memang seperti itu. Walaupun yang jadi masalah selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk bisa mengelabui Pak Ketua dan lepas dari pengawasannya. Karena di sini sihir yang Elsa gunakan kan sama aja kayak kemampuan telekinesis. Nah sedangkan para pemilik kemampuan semacam itu memang sangat dicari dan dikategorikan sebagai peringkat yang cukup tinggi. Jadi tentunya Biro bakal sangat menginginkannya.
Cuma untungnya Sasaki punya cara lain supaya Elsa bisa terlepas dari incaran ataupun pengawasan mereka, yaitu dengan mengatakan kalau Elsa berasal dari negara lain yang juga merupakan kenalan Shizuka. Soalnya jika orang itu sudah masuk ke organisasi negara lain dan masuk dalam perlindungan mereka, maka pihak Biro nggak akan berani untuk ikut campur lebih jauh. Apalagi Sasaki mengatakan kalau gadis ini merupakan kenalan dari Shizuka. Jadi Pak Ketua jadi tambah berpikir dan kurang leluasa untuk menanyakannya lebih jauh. Nah, setelah itu di sini Pak Ketua malah memberikan misi baru untuk Shizuka, yaitu membunuh si pemilik kemampuan telekinesis yang merupakan mantan rekan Shizuka sendiri, atau ya salah satu orang yang sempat muncul dan sempat ikutan bertarung di episode 2-nya. Sasaki pun ikut ditugaskan dalam misi itu untuk membantu Shizuka dan juga sekalian mengawasinya. Ya sebenarnya itu merupakan misi yang cukup mengerikan, cuma dalam Biro hal itu memang sudah biasa. Bahkan Hoshizaki aja udah biasa mendapatkan misi seperti itu. Tapi ya tentu Shizuka juga merupakan orang yang paling tepat untuk menjalankan misi itu. Lalu setelah menyelesaikan urusan mereka dengan Pak Ketua, mereka pun langsung kembali ke hotel. Awalnya di sini Elsa masih aja belum mau diantarkan pulang ke Isekai, karena dia masih pengen mempelajari banyak hal mengenai dunia itu, dan juga punya kekhawatiran sendiri mengenai dunianya. Apalagi nantinya saat pulang Elsa bakalan kena marah sama ayahnya. Cuma setelah Sasaki dan Pichan menjelaskan dan sekalian membujuknya, akhirnya Elsa pun mau diantarkan pulang. Walaupun Pichan masih sempat mengajaknya untuk menonton film favoritnya selama 1 ataupun 2 jam. Nah, tak lama kemudian Shizuka pun memberikan kabar baik mengenai hasil transaksi mereka. Ya intinya semua emas batangan itu sudah dikonfirmasi bakalan terjual semuanya. Tentunya Shizuka juga bakalan mendapatkan bonus atas jasa yang sudah diberikan. Cuma untuk sebagian pembayarannya Sasaki meminta Shizuka untuk menggantinya dengan barang yang mereka butuhkan. Ya semua barang-barang itulah yang nantinya bakal mereka jual di rumah dagang yang bakal mereka buka di Isekai. Nah jadi kalau di LA-nya mereka sengaja menunggu semua barang itu disiapkan dulu baru kembali ke Isekai. Karena ya biar nggak bolak-balik. Nah di sini Sasaki yang malu-malu dan sempat salting langsung pura-pura merapalkan mantra teleportasinya seperti layaknya sang gadis penyihir. Walaupun dia bukan gadis penyihir melainkan sang penyihir paruh baya. Ya sebenarnya dia sengaja melakukan itu karena dilihat langsung oleh Shizuka. Soalnya kan Shizuka taunya kalau Sasaki yang bisa menggunakan kemampuan itu atau bukan Pichan. Ya episode ini pun ditutup dengan tingkah kocak Sasaki yang hampir aja keceplosan. Untuk episode kali ini juga nggak terlalu banyak yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Malahan ada beberapa tambahan scene yang justru semakin membuat animenya kelihatan menarik. Seperti pencarian Elsa yang menunjukkan kepanikan keluarganya, lalu beberapa scene kocak di saat mereka berkeliling kota. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kuru guys.